Kita tuh kan sering banget ya pakai berbagai label. Orang Eropa, bangsa sepak bola, negara maritim. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, gimana ya label-label ini tercipta? Dari mana sih asalnya sebuah identitas itu? Nah, di bahasan kali ini kita akan coba bedah jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pernyataan pertama. Sesuatu yang kayaknya udah jelas banget, masyarakat Eropa mayoritas berkulit putih. Nah, ini potongan teka-teki kita yang pertama. Coba diingat-ingat dulu ya. Lanjut ke potongan kedua. Brazil dikenal sebagai negara penghasil pemain sepak bola berbakat. Nah, ini beda banget kan sama yang pertama? Ini bukan soal fisik, tapi lebih ke soal keahlian, bahkan gairah bersama. Dan yang ketiga, potongan terakhir teka-teki kita. Indonesia merupakan negara maritim. Wah, ini sebuah identitas yang nggak cuma terikat sama geografi ya, tapi juga sama sejarah dan sebuah visi besar ke depan. Jadi, disinilah pertanyaan besarnya. Kita punya 3 identitas yang kelihatannya beda banget. Warna kulit, keahlian, sama visi kebangsaan. Gimana cara semua ini terbentuk? Apa ada satu kerangka berpikir yang bisa menjelaskan semuanya? Ternyata ada. Untuk bisa memecahkan misteri ini, kita butuh semacam alat bantu. Sebuah cara berpikir yang sebenarnya simpel, tapi sangat ampuh buat membedah gimana sebuah identitas itu bisa lahir. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk kita samain dulu persepsi kita. Apa sih sebenarnya identitas itu? Gampangnya, identitas atau jati diri itu adalah apapun yang bikin seseorang atau sebuah kelompok jadi unik, jadi beda dari yang lain. Nah, ini jadi fondasi kita untuk pembahasan kali ini. Nah, ini dia kuncinya. Ternyata ada 2 jalur utama gimana sebuah identitas itu bisa muncul. Yang pertama, identitas yang sifatnya terberi. Anggap aja ini sesuatu yang alami, yang udah nempel dari lahir, kayak ciri-ciri fisik gitu. Yang kedua adalah identitas yang terbentuk. Nah, yang ini adalah hasil rekayasa sosial, lahir dari interaksi, budaya, dan kesepakatan bersama. Ingat ya, 2 kata ini, terberi versus terbentuk. Oke, sekarang kita udah punya alatnya nih, konsep terberi dan terbentuk. Sekarang waktunya kita pakai buat memecahkan 3 kasus yang kita bahas di awal tadi. Kita balik lagi ke kasus pertama. Masyarakat Eropa mayoritas berkulit putih. Yuk, kita coba analisis bareng-bareng. Coba Anda pikirin sebentar. Pakai kerangka berpikir kita tadi, identitas ini masuknya ke terberi atau terbentuk? Jawabannya, ini adalah identitas terberi atau alami. Kenapa? Ya karena dasarnya adalah ciri fisik yang sama, dalam hal ini warna kulit. Ini tuh contoh paling klasik dari identitas yang akarnya ada di fisiologi dan genetika, sesuatu yang udah dikasih dari sananya. Oke, sekarang kita pindah ke kasus kedua, yang menurut saya jauh lebih menarik. Gimana ceritanya dengan Brazil dan bakat sepak bolanya ya? Pertanyaannya sama lagi nih, apakah identitas jago sepak bola ini sesuatu yang terberi secara genetik atau justru terbentuk secara sosial? Nah, kalau yang ini jelas banget jawabannya adalah terbentuk secara sosial. Kan nggak mungkin ada gen sepak bola di DNA orang Brazil ya kan? Identitas ini tuh lahirnya dari interaksi budaya, dari semangat bersama, dari fokus masyarakat, dan dari sejarah panjang yang akhirnya bikin sepak bola jadi bagian dari jiwa bangsa itu. Dan kita sampai di kasus terakhir yang mungkin paling kompleks dari semuanya, identitas nasional Indonesia sebagai negara maritim. Pertanyaan terakhir untuk Anda, menjadi negara maritim itu sesuatu yang alami, yang terberi, atau sesuatu yang sengaja dibentuk? Disinilah letak poin krusialnya. Identitas sebuah bangsa itu adalah sebuah konstruksi sosial, sesuatu yang terbentuk. Memang betul, secara geografis Indonesia itu negara kepulauan, itu fakta alam. Tapi jati diri maritim itu sendiri adalah sebuah pilihan yang sadar. Identitas itu dirumuskan, dibangun dari sejarah, dari perjuangan, dan dari sebuah visi bersama untuk masa depan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Jati diri sebuah bangsa adalah contoh bagaimana identitas itu dirumuskan, bukan diberikan secara natural. Dengan kata lain, menjadi bangsa maritim itu adalah sebuah pilihan, bukan sekadar takdir. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita sehari-hari? Gimana cara kita bisa pakai pengetahuan ini? Semuanya itu bisa kita sederhanain jadi 3 langkah gampang ini. Pertama, coba amati labelnya. Kelompok apa dan ciri apa yang lagi dibicarakan? Kedua, tanyakan pertanyaan intinya. Ini terberi atau terbentuk?
Dan ketiga, cari petunjuknya. Apakah ini soal genetika dan fisik, atau soal budaya, interaksi, dan kesepakatan bersama? Nah, sebagai penutup, mari kita coba arahkan kacamata ini ke diri kita sendiri. Coba deh pikirin soal identitas Anda. Bagian mana dari diri Anda yang sifatnya terberi dari alam, dan bagian mana yang Anda bentuk secara sadar lewat pilihan dan interaksi dengan orang lain. Memahami perbedaan ini bisa jadi langkah pertama buat kita untuk benar-benar kenal siapa diri kita. Coba direnungkan.